Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Sri Soimah dengan NIM 231340096. Pada learning journal yang ke-6 ini saya akan mengulas materi dari pertemuan sebelumnya, di mana kelompok 4 yang mendapat bagian presentasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang syarat-syarat public speaking serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam public speaking. Nah, materi ini tuh sangat penting ya untuk dipahami karena kemampuan berbicara di depan umum tidak hanya bergantung pada keberanian saja, tetapi juga memerlukan persiapan dan pemahaman yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat dalam public speaking. Syarat-syarat dalam public speaking meliputi beberapa hal penting. Yang pertama adalah menguasai materi. Hal ini itu sangat penting ya, karena ketika kita memahami apa yang akan kita sampaikan, kita itu akan lebih percaya diri dan tidak mudah gugup. Serta penyampaian menjadi lebih jelas dan terarah. Yang kedua adalah memiliki kepercayaan diri. Karena rasa percaya diri merupakan kunci utama dalam berbicara di depan umum. Jika kita ragu, maka cara penyampaian kita juga akan kurang meyakinkan. Yang ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, yaitu mampu menyampaikan pesan secara jelas, tidak terbelit-belit dan mudah dipahami. Nah, yang keempat, kita itu juga harus memahami audiens agar dapat menyesuaikan bahasa, gaya penampilan, dan contoh yang digunakan. Yang kelima, ada penguasaan bahasa tubuh. Nah, penguasaan bahasa tubuh juga memiliki syarat penting seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata. Nah, itu dapat membuat penyampaian lebih hidup. Nah, yang terakhir diperlukan persiapan yang matang baik dari segi materi, cara penyampaian maupun kesiapan mental kita. Sekarang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan public speaking. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan public speaking antara lain yaitu latihan yang konsisten. Karena semakin sering berlatih, maka akan semakin terbiasa berbicara di depan umum. Nah, selain itu, penggunaan media pendukung seperti slide PowerPoint. Nah, itu dapat membantu memperjelas materi yang disampaikan. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan yang mendukung. Nah, ini berperan penting ya dalam meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi. Terus ada pengalaman yang dimiliki juga menjadi faktor pendukung. Karena semakin banyak pengalaman, seseorang itu akan semakin terbiasa dan tidak mudah gugup. Penampilan yang rapi dan menarik juga turut mempengaruhi ya, karena dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan kesan baik kepada audiens. Nah, di sisi lain itu terdapat ada faktor-faktor yang menghambat public speaking. Faktor tersebut antara lain yaitu faktor biologis atau genetik seperti kecenderungan pemalu atau mudah gugup. Terus pengalaman masa lalu yang buruk seperti pernah ditertawakan atau gagal saat tampil. Ini juga dapat menimbulkan rasa takut. Nah, selain itu, rasa takut juga bisa dipelajari dari orang lain, misalnya karena sering melihat orang lain gugup. Terus ada tidak terbiasa berbicara di depan publik. Nah, ini juga menjadi hambatan ya, karena menimbulkan rasa canggung gitu ya. Terus kurangnya penguasaan materi. Nah, ini menjadi salah satu penyebab utama rasa gugup. Terus ada tidak melakukan kontak mata dengan audiens. Nah, kontak mata itu membuat komunikasi itu jadi kurang terhubung ya kalau misalkan tidak melakukan kontak mata. Terakhir,
Rasa takut akan kritik juga dapat menurunkan kepercayaan diri saat berbicara. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa public speaking itu bukan hanya sekedar berbicara di depan banyak orang, tetapi juga melibatkan kesiapan mental, penguasaan materi, dan kemampuan menyampaikan pesan dengan baik. Nah, agar dapat diterima oleh audiens. Dengan latihan, pengalaman, serta persiapan yang matang, penampilan dalam public speaking itu dapat menjadi lebih maksimal ya. Kalau misalkan sebaliknya, jika kurang persiapan dan masih merasa gugup, maka penyampaian yang kita sampaikan itu akan menjadi kurang efektif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.